Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Indra Dermawan dengan NIM 220102040. Kemudian Saya Tubagus Dava dengan NIM 220102080. Saya Raka Janesa Baron dengan NIM 22010270. Kami melakukan wawancara langsung ke lapangan untuk mengetahui perusahaan yang bergerak di bidang IT, yaitu adalah PT Promedia Teknologi Indonesia. Berikut adalah profil mengenai PT Promedia Teknologi Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana profil dari PT Promedia Teknologi Indonesia. PT ini tuh merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang pengembangan ekosistem media digital. PT Promedia Teknologi Indonesia ini tuh didirikan pada tanggal 2 Juli 2021 dan berbasis di Bandung. Perusahaan ini tuh berfokus pada pengembangan media digital dan telah mendukung lebih dari 1.000 lebih media online di Indonesia, melibatkan lebih dari 38.000 jurnalis, serta sudah menjangkau lebih dari 860 juta masyarakat di Indonesia. Kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Pak Indra selaku Legal Officer Staff terkait awal mula berdirinya PT Promedia ini. Di perusahaan media gitu, dan memang udah berjalan beberapa tahun. Nah, tapi pengen membentuk konsep bisnis yang baru yang memang yang pertama kali di Indonesia gitu. Nah, selama ini kan yang sudah ada di Indonesia yang udah banyak itu yang model seperti Pikiran Rakyat Media Network itu tadi, satu rumah perusahaan media, subdomain-subdomainnya itu di bawah naungannya si perusahaan itu, satu perusahaan kayak medcom.id itu juga anak-anaknya banyak gitu. Kayak misalkan viva.co itu juga kan bawah-bawahnya banyak, itu masih satu anggota dan itu satu tanggung jawab semua, itu malah masih dalam satu payung. Nah, kemudian si penting-penting ini mereka berpikir gimana kalau kita bikin perusahaan yang hanya melayani bagian teknologinya aja, pelayanan teknologinya, monetisasinya, pencarian iklan directnya, tapi untuk medianya itu nggak di bawah tanggung jawabnya, jadi hanya berupa kemitraan, dan ini malah bisa membuka kesempatan untuk menjadi jalan bagi orang-orang wartawan-wartawan yang sudah lama mereka berkecimpung di dunia jurnalistik, udah lama jadi wartawan, tapi pengen punya media sendiri, tapi nggak punya cukup dana untuk bikin perusahaan media sendiri, nggak punya yang namanya pengetahuan untuk monetisasi web, nggak punya pengetahuan IT yang mumpuni. Nah, dengan adanya Promedia ini, jadinya ada jalan bagi orang-orang tadi, wartawan-wartawan yang pengen punya media sendiri gitu ya, pengen punya perusahaan media sendiri, pengen punya bisnis website media sendiri, tapi nggak ngerti tetek bengek di belakangnya, yang nggak ngerti urusan monetisasi, nggak ngerti urusan AdSense. Nah, bermitra sama Promedia menghandle bagian itu. Jadi si wartawan itu tadi tinggal mencari 2 orang lagi itu untuk membentuk tim pertama gitu ya, tim penulis dan editor pertama, bermitra sama Promedia. Mereka fokus di produksi artikel. Nah, nanti kita yang Promedia yang berfokus di bagaimana webnya ini bisa dimonetisasi dan menghasilkan. Jadi ya naruh AdSense lah, naruh iklan lah gitu. Nah, tinggal si pemilik medianya ini, mereka hanya tinggal fokus produksi artikel. Nah, ketika nanti sudah menghasilkan, tinggal bagi hasil gitu. Mereka dapat 70%, kita dapat 30%-nya. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Nah, itu sejarahnya. Jadi kepikiran ya petinggi-petinggi itu tadi berpikir, bentuk model bisnis yang seperti ini bisa menjadi jalan untuk wartawan-wartawan yang punya mimpi untuk punya media sendiri, tapi selama ini nggak pernah terwujud karena nggak mengerti cara mewujudkannya gitu. Dengan ada Promedia, mereka punya jalan gitu. Akhirnya berdirilah Promedia Teknologi Indonesia tahun 2021 bulan Juli
21 Juni 2021. Mungkin kita sudah mendengar sejarah tadi dari Pak Indra. Kita akan lanjut kepada visi dari perusahaan ini adalah menjadi mitra utama dalam mengembangkan ekosistem media digital yang profesional, berkelanjutan, dan berdampak luas di Indonesia. PT ini juga memiliki beberapa misi utama. Yang pertama itu memperdayakan pengusaha media digital melalui teknologi yang strategis dan juga inovatif. Lalu menciptakan program edukatif untuk pertumbuhan bisnis dan media online. Lalu mendukung pengelolaan media digital yang profesional dan membangun komunitas kreator media yang berkelanjutan dengan monetisasi efektif. Namun di tengah keberhasilan PT Promedia ini, pasti juga ada kompetitor-kompetitor lain di bidang pengembangan media digital ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Indra, kompetitor gitu ada pikiran rakyat ya, mirip ya. Pikiran rakyat. Nah, itu bedanya sama media network ya. Bedanya sama kita tuh apa sih? Jadi bedanya gini, kalau pikiran rakyat media network itu dia satu apa ya, satu payung, satu rumah perusahaan. Pikiran rakyat itu punya banyak subdomain. Subdomainnya itu semua dalam bawah tanggung jawabnya si pikiran rakyat. Bedanya Promedia itu mereka itu dengan domain-domain yang ada di servernya Promedia itu berupa kemitraan untuk kerjasamanya. Jadi bukan di bawah tanggung jawabnya Promedia, tapi hanya bermitra. Jadi sistemnya hanya sekedar mereka si portal-portalnya ini produksi artikel, kita support dari sisi monetisasinya, sisi teknologinya, sisi maintenance-nya segala macamnya gitu. Nanti bagi hasil 70-30 atau 60-40 tergantung kesepakatan perjanjian. Kita ada beberapa skema gitu bentuk perjanjiannya. Nah, jadi kalau misalkan di antara media itu misalnya ada yang misalnya melanggar kode etik jurnalistik atau apa, kita bisa cut off aja, selesai, kita nggak ada tanggung jawab. Kalau di pikiran rakyat media network itu ya si kepalanya bertanggung jawab penuh. Misalkan salah satu subdomainnya ada yang melanggar kode etik jurnalistik atau misalnya gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang kalau mau dianalogikan itu Promedia itu kurang lebih kayak Gojek. Tapi dunia media. Jadi ya kan ada mitra ya. Mitranya ya para rider atau ya semua pihak yang bermitra. Itu ya kalau misalkan memang yang bermasalah ya udah tinggal cut off kemitraannya gitu. Bukan sepenuhnya Gojek bertanggung jawab sama si ridernya yang memang bermasalah kan gitu. Gitu. Ibaratnya begitu. Nah, ini juga begitu. Jadi si medianya itu ya bermitra aja, kita kasih fasilitas untuk bermitranya. Nanti kalau misalkan bagus sih berjalan ya bagi hasil gitu aja, nggak ada keterikatan yang langsung keterikatan yang apa ya ibaratnya membatasi. Dari bahasan Pak Indra ini mungkin ada beberapa kompetitor lain seperti IDN Media di mana IDN ini tuh memiliki fokus yang mirip dengan kami dalam membantu kreator digital dengan platform seperti IDN Creator Network yang melibatkan kreator di berbagai kategori. Lalu ada juga Kompas Digital, di mana ini tuh dikenal karena jangkauan luasnya dan strategi konten yang profesional. Mereka ini tuh memiliki tim yang sangat besar dan akses langsung ke berbagai media mainstream. Lalu ada juga Bersatu Media, Holdings, di mana ini tuh lebih fokus pada media digital dengan segmentasi berita yang relevan. PT Promedia percaya bahwa inovasi, kolaborasi, dan layanan yang disesuaikan untuk pengusaha media adalah keunggulan yang membedakan mereka dari kompetitor-kompetitor tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan dan produk unggulan dari PT Promedia ini. Sebelumnya, kami sudah melakukan wawancara dengan Pak Awan selaku IT developer dari perusahaan PT Promedia ini. Tadi kata Bapak mau masuk ke Android. Nah, apakah gitu tuh? Apakah misal dibikin langsung dari sini atau kayak pakai apa sih sebutannya itu kalau menurut apa sih? Vendor ya. Oh enggak sih, kalau kita ada timnya sendiri di Cirebon. IT itu ada dua, ada di sini, ada yang di Cirebon. Kalau ini asli dari Bandung, si medianya tuh? Enggak, ini medianya seluruh Indonesia. Oh, kirain saya misalnya cuma di Bandung doang gitu. Enggak, di seluruh Indonesia. Jadi sistemnya kemitraan gitu. Kalau mau yang mau daftar
kita sediain websitenya sama monetisasinya kayak AdSense kayak gitunya nanti sama kita disettingin. Kalau mitranya mah tinggal bikin konten aja gitu. Jadi ini tuh kan di bidang media nih. Sebenarnya teknologi kita mah nyediainnya teknologinya, tapi yang mendukung media online gitu. Teknologi yang mendukung media online gitu maksudnya. Tapi nggak turun di medianya gitu Pak. Misal kayak kan kalau tadi ada di radio berarti punya radionya sendiri gitu atau kayak hanya Itu mah- menyediakan fasilitasnya saja gitu. Iya, kita cuma menyediakan websitenya aja. Kalau itu konten-konten radionya itu dari mitranya kita. Oh, dari mitranya. Heeh. Mungkin ada mitra-mitra yang bisa di spill gitu Pak. Yang udah agak tinggi gitu. Ini Ayo Bandung. Oh, Ayo Bandung. Ayobandung.com itu salah satu mitra Pramedia dari awal. Boleh dicek ayobandung.com di Play Store juga ada. Selain misalnya tadi radio itu, tadi radio, TV terus apa lagi Pak? Produk-produknya tuh misalnya yang dilayani di sini. Produknya yang tadi itu Oh, ya. website ya. Hmm. Website terus apa lagi ya kalau dari IT mah aplikasi itu yang tadi, yang aplikasi Android itu cuman 4 ya kayaknya. Website, streaming radio sama TV sama video lah. Terus aplikasi sama apa lagi ya? Setahu saya sih cuma itu aja sih kalau sekarang. Kedepannya mungkin masih bisa ada yang lain. Kalau boleh tahu Bapaknya tuh dari bidang apanya nih? Kalau saya dari web development sama maintenance kalau saya. Sama itu aja. Ads operation. Jadi kalau ada misalnya ada iklan banner tuh buat website misalnya. Nah, saya yang pasangin gitu. Berarti bisa sebenarnya mungkin Bapak yang mulai yang bikin websitenya gitu ya Pak? Ya, kalau di sini sih di sistemnya tuh jadi ada 5 template gitu ya, template website berita tuh. Nanti mintanya pilih mau yang mana tuh. Nah, terus dia tinggal nyediain logo sama data-data kontak mereka gitu. Oh, Nanti kita masukin ke CMS, tahu CMS ya? tahu. Nah, tinggal disesuaikan warnanya sama logo mitranya. Misalnya warna logonya tuh warna kuning. Jadi websitenya bertema warna kuning gitu kan. Gitu. Kalau misalnya layanan itu, kan misalnya di suatu website nih, apakah misal kita beli paket layanan buat bikin website ini, nah sistemnya itu sekali beli gitu atau Kalau di langganan kita kayak sih gitu? gratis. Oh, gratis. Tinggal yang tergantung dari mitranya. Jadi nanti tuh setiap 3 bulan tuh ada evaluasi. Kalau mitranya nggak produktif ya, nanti kita sediain opsi mau lanjut terus mau gini terus gitu, misalnya stagnan tapi harus bayar ke kita gitu. Tapi kan soalnya kan kalau nggak produktif ke kitanya juga rugi gitu kan. Ya. Server terus jalan tapi dia nggak ngasilin uang, kan kita sistemnya bagi hasil gitu kan. Dari AdSense itu dari mitra sekian, dari kita sekian, ke kita masuknya gitu. Mungkin Bapak boleh tanya kalau misalnya di situ ada berapa tim gitu yang buat bikin layanan-layanan itu? Dari IT aja? Ya. Kalau dari IT itu ada divisi development website yang tadi itu yang ngedesain sesuai warna itu. Terus masukin ke CMS kayak gitulah sampai jadilah. Terus ada yang ads operation yang masang iklan banner. Terus ada yang bagian maintenance juga, ngecek-cekin error gitu tiap hari kan, takutnya ada error. Terus bagian kayak apa ya, kalau buat ada inovasi baru tuh kita harus kan ada research and development lah. Oh iya. Ada itu sih ada 4 kayaknya. Ya mungkin kalau misalnya ada pesanan nih, apakah orangnya itu datang ke sini atau mungkin bisa lewat website atau aplikasi gitu Pak? Kalau kita sendiri dari website ada kan linknya kalau mau bermitra sama kita. Nanti ada disediain Google Form. Nanti daftar. Nah, kalau daftar itu nanti dikasih email pemberitahuan buat Zoom dulu sama kita, sosialisasi lah gimana ini proses bisnisnya kayak gimana gitu. Nah, gitu. Nanti kalau setuju
baru kita suruh nyiapin data-data yang tadi yang website dengan data-datanya. Kalau di kita tuh minimal itu harus ada 3 anggota buat bikin web itu. Jadi yang isinya kontennya Apa aja tuh Pak? ya maksudnya ada pimpinan redaksinya, terus ada editornya. Iya, iya. Nah, biar jalan kan isi ada kontennya itu websitenya. Mungkin apakah ada kompetitor nggak Pak misalnya dari sini? Kompetitor Dari sini gitu. oh dari sini Heeh. ada sih dari sini tuh pikiran rakyat tuh. Ya, PR. Itu sama sih sistemnya kayak gini tapi kalau mereka itu sistem mitranya tuh jadi websitenya tuh jadi misalnya apa ya, berita hari ini .pikiranrakyat.com. Nah kalau di kita itu bebas, jadi domainnya nggak pikiran rakyat, nggak jadi domain pikiran rakyat gitu, jadi nggak terikat sama pikiran rakyatnya. Ya, mungkin agar yang dari perusahaan itu agar tidak kalah gitu dari pikiran rakyat tuh ada misalnya inovasi apa gitu. Ya salah satunya yang tadi yang dia terikat domain. tadi yang domain, jadi kita membebaskan sepenuhnya ke mitra mau pakai .com mau pakai ID itu tinggal apa terserah mereka gitu. Terus dari sisi apa lagi ya, mungkin kalau saya sih nggak terlalu tahu ya kalau di pikiran rakyat kayak gimana gitu. Dari kita kayaknya full gratis dari awal sih. Kalau di pikiran rakyat kayaknya ada berbayar dulu gitu. Mungkin Pak terakhir aja nih Pak, kan kita tuh ini tuh bertiga tuh dari informatika juga nih. Buat ada pesan gak gitu Pak, mungkin buat bagi kita mungkin ada yang ingin masuk ke web developer gitu Pak. Ya. Ada pesan gak mungkin dari Bapak atau saran gitu? Kalau saran mah ya IT mah kan ya terus berkembang. Iya. Jadi kita nggak boleh males lah kalau belajar tuh harus tetap tiap hari harus update lah. Jangan sampai ketinggalan lah sama orang lain, soalnya kalau ketinggalan sedikit aja udah kayak susah nyusulnya gitu. Gitu sih paling. Sama berarti kalau itu sama terakhir mungkin dari saya sendiri ya Mas. Kan mungkin banyak orang-orang tuh yang IT tuh jadinya tuh kayak bekerja sendiri gitu, kayak diminta ada kalau ada pesanan aja gitu dia baru kerja. Tapi kan mungkin Bapak tuh di sini kerjanya di ke sebuah kantor gitu Pak, jadi kayak ada terstruktur gitu bekerjanya itu kayak gimana. Nah kalau misalnya pandangan Bapak tuh mending jadi orang IT itu apakah mending kayak otodidak gitu, jadi kerja itu sendiri gimana keinginan kitanya gitu, apakah kerja kalau ada pesanan atau mending masuk ke kayak perusahaan gini Pak? Kalau itu mah tergantung orangnya sih, nyamannya kayak gimana gitu, maksudnya pengennya terstruktur orangnya kayak di kantor gini apa pengen bebas gitu kerjanya di mana aja WFH gitu kan. Nah, itu sih kalau saya. Dari pernyataan Pak Awan tersebut, kami sudah menyimpulkan bahwa ada beberapa layanan utama dari PT Promedia ini. Yang pertama itu ada pengembangan media digital, lalu ada dukungan teknologi dan infrastruktur, dan strategi dan monetisasi. Lalu untuk mendukung pengusaha media ini, PT Promedia ini juga memiliki produk unggulan seperti Media Planner untuk pengembangan bisnis media, lalu Content Planner yang fokus pada pengelolaan konten, ada juga Sosmed Planner untuk pengelolaan media sosial, lalu yang terakhir itu ada Video Planner untuk optimalisasi video untuk monetisasi. Nah, selanjutnya itu ada revenue dan kerjasama dari perusahaan ini. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, perusahaan ini tuh menghasilkan pendapatan per proyek itu antara 2 juta hingga sampai 100 juta rupiah dengan total 1187 media online sebagai mitranya, dan juga bekerja sama dengan berbagai media besar seperti Jawa Pos, Suara Merdeka, dan Jatim Network. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indra Darmawan. Terima kasih kepada Bagus telah menjelaskan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nilai inti dan penghargaan yang diraih oleh PT Promedia Teknologi Indonesia, yang dimana memiliki nilai inti yaitu sebagai inovasi, kolaborasi, profesionalisme, loyalitas, dan juga PT Promedia juga telah meraih penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM.
pada tahun 2023 atas kemitraan PT Promedia Teknologi Indonesia dengan PLUT UMKM, dan mungkin seperti itu penghargaan yang diraih oleh PT Promedia Teknologi Indonesia. Saya juga ingin menegaskan kembali komitmen yang kita dapatkan mengenai PT Promedia Teknologi Indonesia untuk menjadi mitra utama dalam membangun ekosistem media digital yang profesional dan berkelanjutan serta berdampak luas. Percaya keunggulan pada PT Promedia Teknologi Indonesia dalam layanan yang inovatif dan komunitas yang kuat menjadikan PT Promedia sebagai pilihan utama di industri ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.